Shalom adik-adik. Jumpa lagi di sekolah minggu online kita hari ini, tanggal 16 Mei 2021. Tema kita adalah Anak Tuhan Bedana. Kita akan memuji Tuhan dengan dua lagu, yaitu Pekerja Kristus Dan kerja buat Tuhan selalu manisnya. Nah, untuk itu semua ayo berdiri. Ayo berdiri. Siap semua? Sudah? Oke, kakak musik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesus luar biasa. Shalala, dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Nah, kita sudah habis menyanyi, sekarang kita saatnya kita untuk berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh Ibu Nona. Baik, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke depan hadirat Bapa. Kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai saat ini ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga Tuhan akan memulai sekolah minggu online kami ya Bapa. Kiranya Engkau menolong memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan menyanyi satu lagu untuk memulai ketemu mendengar firman. Lagu itu adalah Firman Tuhan ku dengar. musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus
Baik adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan untuk itu adik-adik semua ambil sikap doa. Lipat Supaya kita tangan, berdoa tutup dulu, mata. baru kita berdoa. Dan doa firman akan dipimpin oleh kakak Kini. Oke semua tenang Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan biarlah apa yang diberitakan oleh kakak kami akan dapat kami dengarkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam adik-adik, jumpa lagi dalam sekolah minggu online dan saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitabnya masing-masing, duduk yang rapi, siapkan hati, dan mari kita buka firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2, kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Oke, mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, duduk yang rapi, jangan nakal. Perhatikan baik-baik ke sini. Kakak-kakak yang ada di rumah juga tolong awasi adik-adik, dan juga nanti mungkin ada kata-kata yang sedikit sulit, bisa membantu adik-adik yang di rumah. Oke? Kita akan belajar beberapa hal dari firman Tuhan hari ini. Nah, cuma ada 6 hal yang kita akan belajar. Nah, itu yang pertama mengenai ketaatan, mengenai teladan ketaatan jemaat Filipi. Nah, coba perhatikan, di situ Paulus memuji jemaat di Filipi karena mereka senantiasa taat kepada Tuhan. Nah, taat bikin apa? Ya, taat di situ berarti taat mengikuti perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Dan jemaat di sana dipuji oleh Paulus. Nah, ini harus kita contoh bahwa sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus taat kepada semua perintah Tuhan. Sudahkah teman-teman taat kepada perintah Tuhan? Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, maka kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan itu. Jadi, di sini kita harus benar-benar mengikuti teladan yang baik dari jemaat Filipi yang dipuji oleh Rasul Paulus. Nah, bukan cuma mengasihi ya teman-teman, bukan cuma mengasihi sesama, tetapi juga mengasihi Tuhan Allah.
Nah, jemaat di sana mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah karena mereka mengasihi Tuhan Allah. Ini tindakan yang harus diteladani, ini tindakan yang harus dicontoh oleh semua anak-anak Tuhan. Mereka beribadah, mereka berdoa, memuji Tuhan, dan melakukan pelayanan penginjilan, melakukan pemberitaan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, itu yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Filipi. Jadi tindakan ini sangat dipuji oleh Rasul Paulus. Nah, itu yang pertama ya, adik-adik. Oke, adik-adik, kita sudah mempelajari poin yang pertama tadi. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran yang kedua. Yang kedua adalah tentang mengerjakan keselamatan. Nah, ini berarti bahwa kita harus tekun melakukan semua perintah Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah, teman-teman, kerjakan keselamatan atau mengerjakan keselamatan di sini bukan berarti kita harus berbuat baik supaya masuk surga. Ingat baik-baik, di sini mengerjakan keselamatan bukan berarti bahwa kita harus melakukan perbuatan yang baik supaya masuk surga. Itu salah. Nah, yang benarnya bagaimana? Yang benar adalah kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, kita sudah diberikan pengharapan oleh Tuhan, kita akan dibawa pergi oleh Tuhan ke surga nanti saat kita mati. Nah, itu pengharapan itu sudah diberikan kepada kita, lalu kita harus bersyukur, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang dinamakan dengan mengerjakan keselamatan. Jadi di sini mengerjakan keselamatan berarti bersyukur, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita diberikan satu bidang sawah, lalu kita disuruh oleh yang memberikan sawah itu, "Hai, kamu harus mengerjakan sawah ini." Ya, perhatikan, kita diberi hadiah sebidang sawah, lalu kita disuruh untuk kerjakan sawah itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan bekerja kita mendapatkan hadiah sawah itu? Tidak, bukan? Kita sudah diberikan sawah itu terlebih dahulu, tetapi kita diharuskan untuk bekerja mengolah sawah tersebut agar memberikan hasil. Jadi sekarang dalam hal keselamatan hanya satu saja jalan pergi ke surga, yaitu lewat Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Nah, setelah mendapatkan keselamatan itu, setelah mendapatkan pengharapan untuk pergi ke surga itu, maka kita harus bersyukur, kita harus bekerja, menaati semua yang Tuhan perintahkan. Jadi maksud dari kerjakan keselamatan adalah bahwa kita harus terus tekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sampai kita mati. Itu pelajaran yang kedua. Terus yang ketiga, lakukan itu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, ini berarti bukan takut yang gamatar seperti ini, tidak seperti itu. Yang waktu dipanggil guru, waktu buat kesalahan lalu dipanggil, lalu takutnya setengah mati. Bukan yang seperti itu, teman-teman. Tetapi takut dan gentar di sini berarti bahwa kita harus sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita jangan main-main di dalam melakukan perintah Tuhan. Ini maksud dari takut dan gentar. Takut dan gentar di sini adalah berarti juga kita harus menghormati Tuhan, harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Jadi takut dan gentar di sini bukan berarti takut yang gemetaran, tetapi sungguh-sungguh tidak main-main, dan itu sebagai sikap menghormati Tuhan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah saat kita datang beribadah ke gereja, saat kita ikut kebaktian online, saat kita pergi beribadah di tempat yang lain, kita di sana ikut ibadah atau kebaktian itu dengan sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Ada orang yang pergi kebaktian, tetapi pergi ke sana hanya untuk bertemu dengan temannya, hanya untuk main gila, hanya untuk main game, hanya untuk bercanda. Bernyanyi juga hanya melawak. Nah, itu tidak sungguh-sungguh. Itu salah. Jadi,
kita harus sungguh-sungguh. Kalau puji Tuhan, harus puji Tuhan sungguh-sungguh. Kalau berdoa, harus berdoa sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Kalau main-main, berarti itu melanggar firman Tuhan. Tuhan tidak suka akan hal-hal yang seperti itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah lakukan pekerjaan itu dengan segera. Oke teman-teman, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan segera. Jangan ditunda. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita bersalah, maka kita harus segera berhenti dari dosa itu. Berdoa kepada Tuhan dengan segera. Jangan tunda. Melakukan pekerjaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, itu harus di dalam dunia ini, di sini, selama kita masih bernapas. Selama kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup, maka itulah waktu kita untuk melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita sudah mati, kita tidak akan pernah bisa melakukan lagi apa yang Tuhan perintahkan. Orang mati tidak bisa berdoa. Orang mati tidak bisa lagi menolong orang lain. Orang mati tidak mengasihi orang lain lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu adik-adik, selama masih ada napas kehidupan, kita harus segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Kemudian yang kelima, kita harus melakukan segala pekerjaan yang baik, segala pelayanan, segala bentuk rasa kasih, segala hal yang baik itu berdasarkan firman Tuhan. Ingat baik-baik ini poin ini, kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan kita. Contoh, waktu hari Minggu harus kebaktian online, harus kebaktian sekolah minggu online. Tetapi dalam hati kita mungkin kita berpikir, kebaktian online terus, malas, bosan. Nah kan perasaannya seperti itu. Daripada nonton sekolah minggu yang membosankan, persetan, biar nonton Doraemon saja. Atau biar nonton Lego saja, atau Superman saja. Pasti lebih menyenangkan. Itu berbuat menurut perasaan. Tetapi, kalau kita berbuat menurut firman Tuhan, maka kita harus bisa mengalahkan perasaan kita yang tadi. Perasaan yang tadi membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa kita harus melakukan semua pekerjaan baik kita berdasarkan firman Tuhan. Meskipun hari ini ada Doraemon, tetap jam 9 saya harus ikut kebaktian sekolah minggu online. Nah, itu baru betul. Karena apa? Karena Tuhan lebih penting daripada Doraemon. Oke, yang keenam. Jika kita sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang tampil beda dari dunia yang jahat ini. Ingat baik-baik, kalau sudah jadi anak Tuhan, pasti akan kelihatan berbeda dari anak-anak yang lain yang tidak sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita betul-betul sayang kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita, cara kita berbicara, pasti berbeda. Orang Kupang bilang apa? Bedana. Anak Tuhan, bedana. Orang lain pamaki, dia sudah bisa pamaki. Bedana. Anak lain suka bolos, dia sudah suka bolos. Bedana. Anak-anak lain tidak suka kebaktian, tapi dia sangat gemar kebaktian. Ini anak bedana. Ingat baik-baik, anak-anak yang berbeda, anak-anak yang ikut Tuhan, sangat dipuji oleh Tuhan. Sangat dicinta oleh Tuhan. Jadi teman-teman, carilah kesukaan Tuhan dan bukan kesukaan diri sendiri atau orang lain. Jadi anak Tuhan, pasti beda.
Oke kawan-kawan, itu 6 poin yang tadi harus kita perhatikan baik-baik dari pelajaran firman pada hari ini. Oke, yang pertama tadi, teladan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan keselamatan. Dan yang ketiga, kita harus menghormati Tuhan atau mengerjakan perbuatan baik dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, lakukan pekerjaan baik itu dengan segera. Jangan suka tunda-tunda. Kemudian yang kelima adalah lakukan segala pekerjaan baik itu berdasarkan firman Tuhan dan bukan perasaan kita. Terus yang berikut adalah kita sebagai anak Tuhan harus berani melakukan hal-hal yang baik, menampilkan hal-hal yang baik agar terang kita bisa bersinar di dalam dunia ini. Agar kita juga bisa menjadi contoh kepada dunia, bisa menjadi sesuatu yang baik, suatu teladan bagi teman-teman yang lain. Bersinarlah dalam dunia ini dan tampil beda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami online ya Tuhan, tetapi kami sungguh berharap bahwa Roh Kudus menolong kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lalu melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami anak-anak yang masih kecil, kami anak-anak yang masih butuh bimbingan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami sepanjang perjalanan kami. Biarlah di dalam hidup kami hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, mengampuni akan salah dan dosa kami ya Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, kemana tadi firman Tuhan? Sudah dengar semua toh? Kita harus taat. Sudah boleh buat Tuhan Marah. Ketong selamat, jadi ketong harus ikut apa yang Tuhan ajar dari firman yang ketong baca setiap hari. Nah, setelah itu mari ketong menyanyi. Masih semangat semua toh? Masih pasti. Ayo semua berdiri karena ini ketong menyanyi lagu ada gerak. Ayo Lagu semua apa berdiri, teman? ayo. Saya tahu, sadar, siap. Musik. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Oke adik-adik, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Semuanya duduk yang tenang, duduk yang rapi, duduk yang sopan. Yang kakinya masih di atas kursi, turunkan. Ingat, kita mau menghadap Raja di atas segala Raja. Kita mau menghadap Tuhan Yesus, kita mau menghadap Bapa di surga, dan mari kita sopan. Mari kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang lagi ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan memelihara kami sepanjang hidup kami, memberikan kami makan dan minum, dan tidak membiarkan kami telanjang. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, ya Bapa di surga. Biarlah segala hormat dan pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Bapa di surga, mengampuni segala dosa dan salah kami, ya Tuhan Allah. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendoakan adik-adik kami yang di rumah semuanya, ya Tuhan. Dari lingkungan 1 sampai lingkungan 13 di dalam jemaat Baitul Nun Hila ini, ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati, menyertai kami yang masih kecil ini. Kiranya Tuhan melawat kami, kiranya Tuhan menumbuhkan iman kami. Kiranya Tuhan membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah diberitakan
dapat dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa di surga. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami sehari-hari. Pekerjaan kami, sekolah kami, orang tua kami, semuanya kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami masih dalam masa pandemi, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menjauhkan mara bahaya daripada hidup kami. Ataupun ya Tuhan, kiranya Tuhan menjadi penolong, penyembuh bagi kami. Biarlah kami terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan sekolah kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua kami dan segenap jemaat Gereja Baitul Nunhila, kiranya Tuhan menolong kami sekalian. Bagi pelayan kami juga ya Tuhan Allah, biarlah Tuhan memberikan hikmat, akal budi, bijaksana untuk memimpin jemaat, membawa jemaat ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bagi pengajar-pengajar kami juga ya Tuhan Allah, kiranya Tuhan menolong kami senantiasa agar kami dapat melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan tiada rasa jemu. Bapa di surga, inilah kami, inilah ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Bapa di surga, kami akan berpisah, kiranya Tuhan menolong kami, menjaga kami sehingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami taruh hidup kami. Amin. Nah, di masa ayah ketang sudah berakhir, sudah ada di penghujung sekolah minggu, mau berakhir. Ya, tapi adik-adik jangan sedih karena minggu depan kita akan sekolah minggu lagi dengan tema yang berbeda. Dan pastinya seru. Yaps. Nah, mari semua ketang berdiri, ketang menyanyi lagu terakhir, lagu penutup. Judulnya Berani Tampil Beda. Sesuai dengan ketang tema, Anak Tuhan Bedana. Oke, Ayo, semua musik. berdiri.